Rahis dalanmu jalamal masai dok do silang mi tugi jang panai limi sato kinai masal pui so ungut mi paso so ungut mi paso Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, terlebih dahulu kita hening sejenak, kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman,
serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan yang pada pagi ini, yaitu diambil dari hukum Tuhan yang kedua dan artinya. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan menimbulkan kemarahan mereka. Tetapi tenungkanlah dukun dan jangan yakin kepada benda-benda bernama sakti. Marilah kita bersama-sama berdoa dan memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan pada pagi ini, yaitu diambil dari Wahyu 15 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya, nyanyian mereka yang menang. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah, dan mereka menyanyikan nyanyian Musa hamba Allah dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaib segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran dan segala penghakiman-Mu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1 Minggu 2 Mei 2021. Minggu kita hari ini adalah Minggu Aknatik. Ende Muhamma di Jehovah di Prabu Pesalem Siopanu Kaisar. Tema segala yang bernafas memuji Tuhan. Titik nomor 8. Penerapan protokol kesehatan ibadah gereja HKBP Jambi 1. Diberitahukan kembali kepada jemaat HKBP Jambi 1 untuk mengikuti ibadah gereja HKBP Jambi 1 agar selalu menerapkan protokol kesehatan, dan gereja HKBP Jambi 1 tetap menerapkan pembatasan jumlah jemaat kepada jemaat yang akan mengikuti ibadah serta melakukan ketentuan sebagai berikut. Pertama, jemaat yang telah memasuki area gereja untuk mengikuti ibadah wajib menerapkan 3M: mencuci tangan,
ibadah. Diharapkan kepada seluruh jemaat akan mengikuti ibadah dapat memenuhi ketentuan pada poin nomor 2, 1 dan nomor 22 tersebut. Pihak gereja melalui peralatan dan tim gugus COVID-19 HPP 1 akan bertindak tegas apabila jemaat akan mengikuti ibadah melanggar ketentuan pada poin tersebut dan di atas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Yang tidak akan menikah, pemberitahuan pertama akan menerima pemberkatan pernikahan Mario Hamdan Tahunan, putra dari Bapak Kupon Tahunan, Ibu Riama Muhammad, alamat dan Kartini nomor 38 Kota Jambi, Jemaat Gereja Bintang 1 Resort Kelapa, WEG 42, dengan Ronita Erlina Borusiaan, putri dari Bapak Sintuara Siaan, Ibu Bentawi Borusiaan, alamat nomor 21 Talangan Kota Jambi, Jemaat Akar Gereja HPP Jambi, Resort Jambi, WEG Talangan. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 di Gereja HPP Jambi 1 masuk pukul 10 WIB. Yang keempat, berita duka. Pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 telah meninggal dunia Bapak Andian Aman atau Putri Leduri, umur 74 tahun, suami dari Ibu Dunia Homi atau Putri Leduri, alamat nomor 21 RT 28 Talangan Kota Jambi, WEG 1. Acara pengukuran telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021. Anggota jemaat, sejak hari ini tanggal 2 Mei 2021 telah bertambah anggota jemaat kita, yaitu keluarga Bapak Pinson Sitopul, Ibu Anita Muhammad beserta 1 orang anak mereka yang datang atau pindah dari gereja GKI Penggalan bersama Sitopul, alamat di Desa Jaso PT TWF 2 Blok C5 Jalan Lintas Sabak Jambi, WEG Tanjung Pinang. Yang ketujuh, terkena siasat gereja. Sejak hari ini Minggu tanggal 2 Mei 2021 telah terkena siasat gereja atau LPP, yaitu Nurdiana Episodina Nadia, istri dari Bapak R. Siburian almarhum, alamat Kupi Budak Jambi dan Kupi Budak, karena telah melangsungkan pernikahan tanpa sepengetahuan gereja. Yang kedelapan, pelatihan database jemaat dan keuangan kuliah. Pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021, HPP Distrik 25 Jambi akan melaksanakan pelatihan database jemaat dan keuangan kuliah seresort yang ada di HPP Distrik 25 Jambi kepada unsur majelis pembendaharaan, bendahara jemaat, sekretaris jemaat, situa dan ID diudiam dengan narasumber dari Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang HPP, yaitu Bapak Pendeta Herman Mengulan SDH database jemaat dan Bapak Christopher Srai keuangan kuliah, bertempat di Sopungulang HPP Jambi Kota Baru. Untuk itu kita akan mengutus Bapak Situa RS Marewan SE atau Sekretaris Jemaat dan Bapak Situa di Bapak anggota Majelis Pembendaharaan mengikuti pelatihan tersebut. Kita doakan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati acara tersebut. Keuangan yang pertama, Salaritas 27 April 2021 Rp3.124.352. Yang kedua, Salaritas 2 Mei 2021 Rp38.892.391. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
jiwaku pun memujimu, besar Kau Allahku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, salam sejahtera, salam sehat, Horas Madihita. Sebelum kita disapa firman Tuhan, inilah pertama kali saya melayani di gereja kita Kebun Kelapa. Mungkin dari Bapak Ibu sudah banyak yang mengenal kami. Tahun 2011 sampai 2014 saya melayani di HKBP Kota Baru. Dari Kota Baru pindah ke Sumatera Barat Padang, dan dari Padang 1 tahun yang lalu pensiun, dan kami tinggal di Artauli 2 di Palmera. Demikianlah secara singkat perkenalan kami sendiri di tengah-tengah jemaat kita HKBP Kebun Kelapa ini. Kita disapa firman Tuhan pada minggu di awal bulan Mei ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 150 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian sapaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, Minggu Kantate, bernyanyilah dalam nyanyian yang baru. Dan tema minggu ini, segala yang bernapas memuji Tuhan. Inilah ajakan pemazmur yang merasakan dan mengalami kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia. Maka dia mengajak semua ciptaan Tuhan, tidak terkecuali segala yang hidup, memuji, memuliakan
nama Tuhan. Pengalaman yang sangat berharga dalam kehidupan pemazmur ini membuat suatu pengakuan yang sungguh-sungguh mengagungkan akan kebesaran Tuhan. Habalgau di mata yang tiada taranya, yang tiada bandingannya. Dan sebagai makhluk yang tertinggi dari segala ciptaan Tuhan, manusia itu sangat-sangat berperan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam pemujian dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebus, yang telah dibenarkan Tuhan dalam iman kita, justification by faith, dibenarkan dalam kepercayaan akan keagungan dan kebesaran Tuhan itu dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh memberikan pujian dan syukur kepada Tuhan. Anda dan saya merosar betahe hamu merosar kita kan, justru kita bernapas masih hidup. Di dalam napas yang diberikan Tuhan, nampak dari kehidupan manusia pertama itu, Allah menghembuskan napas kehidupan kepada manusia itu agar hidup. Dia hidup itu untuk berpengharapan masa depan dan punya arti di dalam kehidupan dia buat orang dan asal mengulu. Jadi itulah tujuan dalam pemberian Tuhan dalam napas kehidupan itu kepada manusia itu yang pertama, agar bermanfaat, marlapatan. Hidup itu, ngolu itu di mana kita berada. Oleh karena itu tidak ada alasan manusia itu tidak memuji dan memuliakan Tuhan di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu, bagaimana kita meresponi dalam ajakan pemazmur ini? Segala yang bernapas memuji Tuhan. Nasa namarkosa pasangat pun dibata. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pandemi COVID-19 ini, ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam kekudusan dalam kehidupan setiap orang yang telah dibenarkan, yang telah dipanggil Tuhan, yang telah dikuduskan. Sebelum pandemi COVID-19, kita bebas berbicara, bercakap-cakap, duduk bersama-sama, pergi ke sana kemari sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi dalam pandemi ini semua kita dibatasi, pakai masker. Duduk kita juga dibatasi. Berbicara omongan kita juga terbatas. Dalam keadaan yang demikian itu, kita mau dimintakan oleh Tuhan
tidak akan membatasi kehidupan setiap orang-orang yang sungguh-sungguh telah menerima napas kehidupan itu, memuji memuliakan Tuhan. Memuji memuliakan Tuhan. Dalam ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, pujilah Tuhan di tempat yang kudus. Karena Allah itu adalah Allah yang kudus adanya, maka kita dikuduskan oleh Tuhan. Bukan dari diri kita, kemampuan kita menguduskan kita, tetapi justru Allah menguduskan kita agar kudus di hadapan Tuhan. Asabadia hita dia dupan di mata. Dalam pengudusan Tuhan itulah, karena Tuhan itu kudus adanya, maka persembahan kita, pujian kita, nyanyian kita, persembahan kita adalah kudus adanya, yang dikuduskan oleh Tuhan. Jadi nyanyian kita adalah ungkapan dari hati kita yang terdalam. Makanya dikatakan minggu ini kantate, nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Tuhan. Yang baru itu adalah ungkapan dari hati kita yang terdalam dalam memuji memuliakan akan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh, yang maha besar, yang maha tahu, dan Allah yang hadir di mana saja dan kapan saja. Itulah Allah yang omnipresent. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, tidak dibatasi tempat dan waktu kehidupan orang-orang yang diberikan napas kehidupan itu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan bahkan di ayat selanjutnya, ayat 3 sampai dengan ayat 5 dikatakan, pujilah Dia dengan berbagai alat-alat musik. Dalam pemujian, dalam memuliakan akan kebesaran Tuhan tidak dibatasi oleh hanya manusia. Dakolan colma, natino pani de mata. Kalau kita bangun pagi, kita mendengar nyanyian burung, mereka bernyanyi memuliakan Tuhan, yang menjadi renungan dalam kehidupan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara bangun tidur, berdoa, memuji, menyanyikan akan kebesaran, keagungan Tuhan dalam kehidupan kita di mana saja dan kapan saja? Apakah yang pertama kita lakukan setelah kita bangun tidur? Mencari HP, menonton TV, apa berita, dan lain sebagainya. Tetapi kita diajak oleh pemazmur ini, nyanyikanlah. Dalam suara yang diberikan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah percaya, yang telah dipanggil Tuhan eksodus dari dunia ini kepada persekutuan gereja. Itu makanya dalam pengakuan kita dalam iman kepercayaan itu, adong sada huria nabadia, huria atau panihala Kristen, dikuduskan, diperbadiai di bata, ditonga-tonga di parsaurata, asa ture, asa badia. Dan bukan untuk kehendak dan kemauan dan keinginan kita sendiri, tetapi kemauan dan kehendak Tuhan, dan mengagungkan akan nama kebesaran Tuhan itu. Nyanyikanlah nyanyi yang baru bagi Tuhan. Dan setiap orang yang nasa namarhosa,
memuji Debata. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada alasan kita tidak memuji dan memuliakan Tuhan apabila kita sungguh-sungguh menyadari dalam perjalanan kehidupan kita, bukan karena kekuatan, bukan karena sesuatu, karena keahlian kita dan lain sebagainya, tetapi karena kasih Tuhan. Holong rohani Debata yang tidak putus-putusnya mengasihi aku, mengasihi kita, mengasihi semua. Karena kita semua mahal argado hita di kehidupan ini Debata. Bagaimana kita menghargai akan panggilan Tuhan dalam diri kita masing-masing, itu akan terjawab di dalam pribadi kita masing-masing. Apakah dalam langkah dan kehidupan, dalam perjalanan kehidupan kita, setiap hari, setiap saat, di mana saja dan kapan saja, di rumah, di gereja, di kantor, di pekerjaan kita masing-masing, apakah menjadi pujian dan keagungan nama Tuhan? Orang yang sungguh-sungguh menyadari itu, itulah orang yang berkentate. Itulah orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan itulah orang yang tidak putus-putusnya, suka dan duka, di mana saja dan kapan saja, memuliakan akan kebesaran Tuhan. Habal gau ni Debata, di bagasan ngonu ni bana. Apalagi dalam pandemi COVID-19 ini, kita semakin dituntun dan diarahkan melihat bukannya kekuatan dan kemampuan kita hidup sampai saat ini, mangulu hita sahak rodi manugoton, adalah suatu anugerah Tuhan yang sangat besar, yang sungguh-sungguh kebaikan Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Hosahangoluani, mari kita pakai nafas kehidupan itu memuliakan Tuhan. Pasangapot Debata, dak pasangapot dirita. Bukan mau membesar-besarkan diri manusia itu di hadapan Tuhan. Tiada yang bisa kita andalkan di hadapan Tuhan. Dan hadong nabui si pasang honotan di kehidupan di Debata. Soholan kita datang ke hadapan Tuhan dalam kerendahan hati. Itu makanya di buku ende kita dalam nomor 31 itu, songodia pahyaku madaboton Debata uduk serep ni rohaku ido abit natama. Dengan kesungguhan kerendahan hari kita menghadap di dalam kekudusan Tuhan, di sana Tuhan menyalurkan berkat yang luar biasa. Yang memberikan kehidupan kita masa kini dan masa yang akan datang itu. Dan kehidupan kita masa depannya itu tidak akan dihalangi dan tidak akan diabadi akan masa hitung-hitungan di Portibion. Kehidupan orang percaya itu menjadi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, sebagaimana ajakan pemazmur di sini, semua yang bernapas memuji Tuhan. Nasa namar hosa pasangat pun Debata. Marilah kita pakai napas kehidupan yang diberikan Tuhan itu sebagai jawaban kita, sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan yang memberikan yang termahal itu dalam kehidupan kita. Seandainya Tuhan berkata kepada
kita pribadi lepas pribadi. Hai kamu umat manusia, seberapa yang harus kamu bayar karena aku memberikan nafas kehidupan itu kepada kamu? Kalau taberenglah halak di rumah sakit yang membutuhkan oksigen nanti. Sekali pakai oksigen berapa nilainya? Mahal bukan? Oksigen menjadi penguat memberikan nafas kepada orang yang sakit itu agar dia bisa tertolong, bisa dia dibantu. Jadi nafas kehidupan itu dari sejak kita lahir sampai kita masa tua sekarang ini, masa muda, Tuhan tidak pernah menghitung dan tidak pernah meminta bayar Bapak Ibu, bayar naposo. Tetapi itu adalah suatu pemberian yang gratis, cuma-cuma dalam kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan dia. Oleh karena itu marilah kita bersama-sama mensyukuri kebaikan Tuhan itu sungguh baik, masih memberikan nafas kehidupan itu. Kiranya di mana saja dan kapan saja kehidupan kita masing-masing, marilah sungguh-sungguh memuji dan memuliakan dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Kami merasakan sampai pada pagi minggu ini Tuhan, kami dapat berkumpul mensyukuri dalam ibadah kami pada pagi ini di gereja-Mu HKBP Kebun Kelapa ini, mensyukuri pemberian Tuhan dalam ibadah kami. Kami yakin Tuhan bahwa Tuhan menerima persembahan kami, nyanyian kami, pujian kami, jadi kemuliaan dalam nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir ibadah pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga buat mereka agar Tuhan senantiasa memberikan arti nafas kehidupan itu dalam kehidupan mereka, yang sungguh-sungguh dapat mensyukuri di dalam pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan buat saudara-saudara kami yang sakit di rumah ataupun di rumah sakit, agar Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan melalui para medis dan dokter, agar segala makanan yang mereka konsumsi Tuhan menjadi pengobatan dan mendapat kesembuhan dalam kehidupan mereka. Karena kami tahu Tuhan, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami Tuhan pulang dari rumah Tuhan ini ke tempat kami masing-masing. Tuhan menghantar kami dalam sukacita yang penuh dengan pengharapan kami bahwa Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kita. Oh
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karunia-Mu dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Pulanglah dalam sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Nai masal pui so